Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, halo. Kita lanjutkan ya ke materi berikutnya, yaitu tentang dua hal lagi ya teman-teman. Kalau sebelumnya kita sudah belajar circle, kita sudah belajar marker dan polygon. Ada dua lagi sebelum kita masuk ke yang lain ya, yaitu yang pertama pop up. Pop up ini mirip lah ya dengan yang lain ya. Sesuatu yang gampang untuk kita lakukan. Jadi silahkan dari quick start ini Anda bisa copy ke dalam kodenya. Oke, maaf harus di reload dulu halamannya. Oke, pop up itu apa? Sambil nunggu ya. Pop up itu yang seperti ini teman-teman ya. Jadi ada jendela atau sesuatu yang akan menampilkan tulisan ya. Tulisannya bisa dilakukan perubahan tampilan ya, dirubah warnanya, ukurannya dan lain-lain. Tapi intinya memberi informasi tambahan supaya kita lebih mengerti tentang isi dari peta kita ya teman-teman. Oke, next. Jadi kita kembali ke kodenya. Kenapa? Kadang gitu ya. Aneh ya. Minta login lagi padahal kalau dicoba ya sebenarnya sudah login. Oke, kita lanjutkan tadi ya. Sudah kita copy kode yang bawah ya teman-teman. Jadi ada yang di atas ini dengan yang bawah, kita copy yang bawah dulu. Nih ya tanda-tandanya. You can also use pop-ups as layers. Jadi kita langsung memasukkan pop-up-nya ke dalam layer kita. Nggak mau ke bawah. Oke. Kita kecilkan sedikit ya. Ini pop up yang berdiri sendiri gitu ya. Sekali lagi, latitude longitude-nya kita copy aja yang di atas ya. Nanti kita rubah-rubah maksudnya gitu ya. Kita copy ini biar kita tahu daerah sekitarnya di mana gitu ya. Contoh misalnya ini latitude longitude-nya, berarti kita rubah ke mungkin 20 atau 19 gitu ya. Nanti agak jauh tapi enggak apa-apa, kita coba. Berarti ke atas ya nanti ya. Jadi yang pertama ini latitude longitude-nya. Mungkin Anda bisa kasih komentar juga ya. Mungkin koordinat. Berikutnya adalah pesan yang mau ditampilkan, teksnya. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam map kita ya. Ini sebelum di save biasakan ngopi dulu ya teman-teman. Takutnya kalau di save gagal, filenya yang kita ketik tadi hilang. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ya agak atas ya di sini. Stand alone artinya berdiri sendiri. Jadi kode yang bawah itu atau yang kita tulis ini adalah kode di mana kita taruh pop-up-nya berdiri sendiri tanpa mengikuti yang lain gitu ya teman-teman. Pertanyaannya kemudian kalau saya punya marker nih ya, kita kan pakai ini marker bind pop-up. Nah, nanti gimana? Nah, jadi pop-up-nya tidak
ikutkan ke tidak berdiri sendiri tetapi diikutkan ke marker. Marker itu yang ini teman-teman ya. Jadi kita punya marker terus diikutkan di markernya. Gimana nih hasilnya? Ya, kita coba ya teman-teman. Jadi diikutkan di markernya. Ya, di sini Anda perhatikan ada dua marker. Ada dua marker. Kita coba. Kita copy dari ini ya, marker. Jadi bisa dimasukkan ke marker, bisa diikutkan ke circle, bisa diikutkan juga ke polygon yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi misalnya kita membuat marker atau penanda, terus kita mau kasih tulisan di situ. Nah, kita bisa seperti ini. Cuma hati-hati nanti ini saya contohkan ya. Pop up ikut marker misalnya. Nah, kita nggak perlu kasih koordinat ya. Bedanya kalau ikut marker karena apa? Markernya sudah punya koordinat. Nah, ini kita mau ikutkan koordinat dari pop-up-nya ke markernya, teman-teman. Kita copy lagi, Ctrl A, Ctrl C, save. Berhasil kita coba jalankan. Nah, karena kita punya dua marker, marker mana nih yang akan diikuti oleh si pop-up? Jawabannya adalah marker yang terakhir tentunya, teman-teman ya. Di sini marker yang terakhir itu yang atas tadi, benar ya. Jadi pertama kita punya marker yang pertama, lalu ada marker lagi yang kedua. Marker kedua ini karena yang terakhir dia akan pop-up-nya akan ikut yang kedua tadi alias yang terakhir gitu ya. Kalau Anda mau ikutkan yang pertama gimana ya? Kita coba ya. Harus setelahnya marker dibuat baru kita masukkan pop-up-nya gitu. Kita coba ya, di sini kita kasih tulisan. Ini kita sudah belajar BR yang kemarin ya. BR itu ganti baris. B ini kita belum belajar. B itu adalah cetak tebal ya teman-teman, bold. Jadi kita bisa pakai nih. Misalnya marker 1. Kita ganti jadi pesan saya misalnya. Atau lokasi apa ini ya, atau apalah tulisannya terserah Anda mau apa. Ini marker yang satu, yang kemudian ini pasti akan di marker yang kedua, tadi sudah kita coba ya. Kita ganti tulisannya marker 2, kita save. Bukan karena tulisan tadi ya munculnya ada di mana, tapi tulisan tadi ini. Nah, ini juga masalah ya teman-teman. Anda bisa lihat bahwa pop-up itu hanya bisa ada satu teman-teman. Karena kalau kita klik hilang pop-up-nya. Nah, ini adalah masalah kedua. Jadi pop-up itu tidak bisa digunakan untuk memberi tanda yang permanen. Pop-up itu hanya sementara karena maksimal cuma ada satu. Kita coba ya. Contohnya yang ini tadi yang hilang juga ya. Berarti yang ini kita tidak hapus ya teman-teman. Ini kita apakan ya? Kita pencet kontrol garis miring ya teman-teman. Ini untuk memberi komentar secara cepat. Kontrol ditahan lalu klik garis miring. Nanti semuanya akan jadi komentar. Kita save. Kita coba yang marker yang atas tadi ya. Setelah kita kasih marker langsung kita kasih pop up. Apa yang terjadi? Nah, munculnya di marker yang pertama gitu ya teman-teman. Jadi pop up itu sementara hanya bisa ada satu. Jadi itu hati-hatinya untuk pop up ya teman-teman. Jadi untuk memberikan pesan sementara. Bisa dimanfaatkan untuk apa? Misalnya ini diklik nih. Nah, ketika diklik baru muncul pop up-nya. Ini diklik muncul pop up-nya ya. Nih karena tadi sudah kebind dengan marker yang pertama, kalau diklik muncul nih ya. Kita coba ya, kita bind dengan marker yang kedua. Alias yang ini ya. Kita save. Jadi ada dua pop-up. Pop-up yang ini ya, setelahnya marker yang pertama sehingga dia terkoneksi dengan marker yang pertama. Yang kedua adalah marker yang kedua ini kita kasih pop-up-nya di bawah ini ya. Karena itu marker yang terakhir, maka akan ikut yang situ. Kita save. Tentunya yang keluar adalah, yang muncul adalah
yang kedua ya, alias yang terakhir, betul ya? Kalau kita klik hilang, kalau kita klik lagi muncul ya marker 2. Kita klik lagi muncul marker 1. Ya, itu adalah tentang pop up teman-teman ya. Jadi meskipun cuma bisa muncul salah satu, tapi kalau kita sudah bind ke circle, ke polygon, ke marker, maka kalau kita klik objek-objek tersebut bisa muncul lagi nih pop up-nya. Gitu ya. Jadi cuma bisa muncul salah satu tapi bermanfaat untuk hal itu ya. Misalnya kita lupa ini tentang apa sih ini? Oh, ini Unwaha. Misalnya kalau diklik berarti Unwaha. Ini apa sih? Nggak tahu saya apa ini ya. Di sini ada apa? Pokoknya itu ya. Mungkin ini lapangan tenis gitu. Nggak tahu ya. Silakan dikasih tanda sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman mengenai pop up. Nah, pop up ini karena tadi sifatnya hanya bisa ada satu, kita bisa manfaatkan ini teman-teman dengan ini teman-teman. Jadi kalau Anda mau melakukan sesuatu, nih ya, ketika Anda mau melakukan sesuatu ke dalam peta, ketika kita klik sesuatu, kita ngeklik, nanti akan terjadi sesuatu ya. Jadi ketika kita klik petanya, terjadi sesuatu ya, gitu ya. Ini kita bisa kopikan dari yang tadi ya teman-teman. Nih ya, kita kopikan dari ini function on map click ini ya. Nah, sesuatunya itu yang di sini teman-teman. Sesuatunya yang ada di sini. Apa nih? Jadi sesuatu yang kita tuliskan di sini bisa terjadi ketika kita melakukan klik. Ini adalah sesuatu yang terjadi kalau kita klik, gitu ya. Yang bawah ini adalah sebenarnya pengeceknya. Jadi kalau kita melakukan klik, maka akan melakukan sini gitu. Jadi ini adalah pasangan ya teman-teman. Jangan dihilangkan pasangannya. Kalau salah satunya tidak ada, nggak jalan. Oke, apa yang salah satu yang bisa dilakukan? Nah, sesuai contoh, ini sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita bisa membuat sebuah pop-up nih. Pop-up-nya kita tulis di atas. Var pop-up, L pop-up. Ya, di luarnya sesuatu ini ya. Jadi di sini, di atas, di luarnya function ini ya. Jadi pop-up, pop-up. Ini apa sih? Ini membuat persiapannya ya. Jadi ini kita siapkan kalau kita mau membuat pop-up. Oke. Terus kemudian ini yang kita lakukan, pop-up-nya mau diapakan? Ini. Oke. Ini ya. Pop-up-nya mau kita set latitude dan longitude-nya. Ini nggak harus di enter ya teman-teman, bisa di belakangnya gini ya. Cuma nanti bakal panjang dan sulit dibaca. Ya. Buat Anda yang belum terbiasa dengan pemrograman, ini sulit dibaca mungkin ya. Nah, lebih mudah dibaca gini. Tapi intinya adalah titik-titik ini adalah melakukan sesuatu terhadap pop-up-nya ini teman-teman. Jadi pop-up-nya diapakan? Di set latitude longitude-nya, titik-titik ini ya. Titik set konten, dikasih kontennya apa, tulisannya apa. Lalu dibuka di map. Ya. Sama kayak yang di atas nih ya, dibuka di map. Oke, kemudian kita set latitude longitude-nya dengan apa? Dengan kotak gini, enggak. Ini akan diisi secara otomatis teman-teman ya, oleh ini ya. Jadi kita nggak usah ganti ini teman-teman ya. Kita biarkan ini ya. Nah, ntar kita enter. Oke. Jadi ini nggak usah kita ganti ya teman-teman, biarkan seperti ini ya. Kenapa? Nanti otomatis terisi sesuai kita klik di mana. Nah, itu latitude longitude-nya akan ngisi ini ya. Ngisi di sini. Jadi ini kita biarkan. Ini bisa Anda ganti dengan latitude longitude manual, tapi nggak bisa otomatis nanti. Nanti otomatisnya di mana? Kita coba di atas nanti ya. Kontennya ini ya. Saya rubah jadi bahasa Indonesia ya. Jadi ini sesuatu yang bisa dirubah-rubah ya teman-teman. Misalnya klik yang Anda klik gitu ya, koordinat yang Anda klik titik 2 gitu ya. Terus saya kasih BR ya, BR kan ganti baris. Kita sudah belajar di awal setelah UTS itu ya. Lalu ini
sama kayak tadi E ya. Ini E, ini E, ini E ya. E itu adalah latitude longitude yang kita dapatkan dari kliknya tadi ya. Dah kita save teman-teman. Lupa nge-save. Semoga berhasil. Kalau enggak ya hilang. Oke, berhasil. Kalau kita jalankan nggak ada yang berubah ya teman-teman, tapi kalau kita klik misalnya di sini, oh nggak berhasil. Oke, kliknya nggak berhasil ya teman-teman. Berarti ada yang gagal. Kita cek dulu ya. Yang membuat gagal yang mana, nanti saya beritahu. Oke, ternyata tadi salahnya cuma gara-gara shift-nya gagal ya teman-teman. Jadi tetap seperti ini. Cuma shift-nya tadi gagal, jadi harus di save lagi. Mungkin internetnya bermasalah. Sekarang sudah bisa ya. Jadi kalau diklik, nah ini latitude sama longitude-nya berubah sesuai di mana saya kliknya ya. Mungkin Anda bisa lihat. Dengan ini kita juga bermanfaat nih. Kita mau tahu, oh saya memberi sesuatu di sini. Ini latitude longitude-nya berapa? Nah, ini Anda bisa copy nih ya. Anda masukkan ke dalam kode Anda gitu ya. Misalnya di sini Anda mau kasih kode apa gitu. Seret gitu ya. Bermanfaat sekali. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Mungkin dua hal itu sebagai tambahan dari materi GIS-nya. Dengan ini kita sudah bisa coba-coba nih melakukan banyak hal. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.